Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, di konten kali ini aku tidak membahas tentang tim nasional Indonesia karena kan sudah dibahas oleh pengamat-pengamat sepak bola Indonesia, entah itu fakta atau hoax. Bos, di konten kali ini yang aku bahas adalah pembangunan PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia. Bos, semenjak Bapak Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Umum PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia, sebenarnya langkah-langkahnya cukup bagus, ke arah yang sangat-sangat positif. Tetapi ada beberapa kebijakan yang menurutku sangat-sangat memprihatinkan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bos, di dunia sepak bola, di negara manapun, untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola hanya tiga saja, bos. Infrastrukturnya harus bagus, nomor satu. Dan yang nomor kedua, pembinaan usia muda dalam sepak bola harus benar-benar di jalan yang benar. Dan yang ketiga, kompetisinya harus benar-benar bagus. Bagus dalam hal sportivitas, bagus dalam hal pengembangan atau pemasaran. Oke bos, kita bahas mulai awal dari nomor satu. Untuk infrastruktur, sebenarnya sudah mulai banyak sekali kemajuan. Sebagai contoh bos, dalam hal stadion sepak bola, dari semua klub stadionnya di Liga 1 atau yang disebut Super League sekarang, mereka berlomba-lomba memperbaiki stadion, memperindah stadion, memperhatikan kualitas lapangan, setidaknya standar FIFA tolak ukurnya. Bukan hanya di Superliga saja bos, di Liga Championship atau Liga 2 sekarang ini sudah diperhatikan banget masalah infrastruktur. Itu benar-benar mantap bos. Dan yang kedua, tentang pembinaan sepak bola di usia dini. Sekarang ini yang saya lihat, progresnya sangat-sangat luar biasa bos. PSSI menaungi pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai contoh bos, sekarang ini Elite Pro Academy berjalan dengan lancar dan aktif. Liga Suratin di usia dini, usia 15, 17 sampai 23 juga sangat-sangat progres positif, aktif. Dan yang terakhir, Kejurnas juga mulai lancar. Terus yang baru-baru ini bos, kan PSSI membentuk Garuda International Cup kompetisi. Ya sebenarnya kompetisi ini sudah berjalan 5 atau 6 tahun bos. Tapi di kompetisi 2025 ini, wow, sangat-sangat luar biasa bos. Kompetisinya diikuti oleh 12 negara. Di situ termasuk ada Jepang dan Korea. Nah, kompetisi-kompetisi semacam inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh pembinaan pemain sepak bola usia dini. Dan yang ketiga bos, yang ketiga ini adalah kebijakan yang sangat-sangat memprihatinkan bagiku bos. Yaitu apa tadi? Kompetisi liganya. Kompetisi liga yang bagus itu kan kompetisi yang kompetitif. Nah, sebagian langkahnya juga benar sebenarnya, aku dukung. Diadakan VAR sangat-sangat membantu wasit. Bahkan VAR bukan hanya di Superliga saja, di Liga Championship atau kasta kedua Indonesia saat ini juga ada VAR. Yang kedua, masalah wasit
PSSI sekarang sudah memberi ketegasan, wasit harus benar-benar mempunyai lisensi FIFA, standar FIFA, bos. Itu sangat-sangat membanggakan. Terus yang terakhir ya, stadion di setiap klub sudah mempunyai kemajuan yang sangat-sangat signifikan setiap klub. Tapi yang sangat-sangat memprihatinkan adalah salah satu kebijakan banyaknya pemain asing di Liga Indonesia, bos. Wow, ini sangat-sangat akan membunuh masa depan sepak bola Indonesia ke depannya, bos. Sekarang begini saja, bos. Setiap SSB, sekolah sepak bola, akademi sepak bola, ketika anak-anak itu kita tanya, kalian nanti kalau sudah menjadi pemain sepak bola profesional, cita-citanya pengen apa? Pasti tujuannya hanya satu. Saya ingin bermain di tim nasional Indonesia. Lah, tetapi di tim nasional Indonesia sekarang lebih mengutamakan pemain-pemain keturunan, pemain naturalisasi. Ya sah-sah saja, bos, sebenarnya. Karena pemain keturunan itu juga mempunyai hak untuk membela tim nasional Indonesia dan tidak melanggar aturan-aturan FIFA. Tapi jika terlalu berlebihan, misalnya satu tim nasional Indonesia beserta pelapisnya, cadangannya, semuanya pemain asing, ya gimana, bos? Ya sangat lucu, bos. Gimana ada kesempatan bagi pemain-pemain lokal untuk memperkuat timnas, tapi yang diutamakan adalah pemain diaspora. Wah, payah ini, bos. Lah, terus kalau anak-anak lokal kita sudah berjuang keras, tidak mempunyai kesempatan, ya kalian sudah tahu sendiri, bos. Gimana gitu logikanya, bos? Kalau separuh pemain asing, oke. Separuh pemain lokal, oke. Nanti kan berkolaborasi, bos. Nah, kalau masuk di timnas, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk pemain lokal. Pasti tujuannya, saya ingin bermain di klub, kata adik-adik ESB itu, bos. Di klub mana? Persebaya kah? Persija? Persib Bandung? Lah, sementara di setiap klub dan di setiap pertandingan, pemain lokal yang dimainkan hanya 3 saja rata-rata saat ini, karena terlalu banyak pemain asing dan PSSI membolehkannya, menghalalkannya. Bayangkan, bos, satu klub setiap pertandingan hanya 3 pemain lokal saja, keseluruhan semuanya adalah pemain asing. Ini sangat memprihatinkan, bos. Tapi gimana lagi, bos? Kadang-kadang aku melihat supporter tidak berpikir sampai segitunya, malah bangga dan mendukung jika klub sepak bola terlalu banyak pemain asing. Oke lah, kalau urusan marketing, urusan pengenalan, agar liga kita dilihat oleh negara-negara lain lebih kompetitif, oke, bagus, tapi hanya untuk sementara. Kalau dibiarkan semacam ini, lambat laun tahun ke tahun, gimana nasib pemain lokal Indonesia? Ya, menurutku, daripada terlalu banyak memakai pemain asing di liga, alangkah baiknya mengambil terlalu banyak pelatih asing yang berkualitas, yang mempunyai lisensi kepelatihan yang A1, untuk memperlatihkan kepada sekolah-sekolah dan akademi sepak bola Indonesia. Tapi ya tidak semua, separuhnya adalah pelatih-pelatih lokal Indonesia. Itu yang namanya pembinaan sepak bola usia dini positif, bos. Kayaknya untuk liga ini yang saya lihat murni bukan keputusan Bapak Erick Thohir. Sebenarnya dari angan-anganku, Bapak Erick Thohir ini sudah mengerti kalau memakai pemain asing terlalu banyak, ke depannya sangat-sangat
akan membunuh sepak bola Indonesia. Pasti Pak Erick Thohir mengerti. Bapak Erick Thohir kan orang hebat, bos. Pintar, selalu memberi gebrakan ide-ide untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kalau tidak mengerti hal ini ya gimana ya, bos? Pasti aku yakin tahu. Tapi yang saya lihat dari ini letaknya adalah PSSI hanya mempunyai saham kecil atau 1% saja di klub-klub Indonesia. Lah, arahnya berarti gini, bos. Bapak Erick Thohir tidak bisa mengatur berlebihan tentang Liga Indonesia. Makanya Bapak Erick Thohir selalu berulang-ulang mengucapkan akan lebih fokus ke pengembangan tim nasional Indonesia. Di sini letaknya, bos. Aku nggak tahu apa saham dari Liga Indonesia itu dipegang penuh oleh PT LIP atau sebagaimana. Tapi yang saya lihat ada dua arah kayaknya. Antara PSSI dan Liga itu ada jarak. Artinya ada jarak, bos. PSSI tidak bisa ikut campur berlebihan dalam pengurusan Liga. Itu artinya, bos. Karena tidak mempunyai saham berlebih di klub-klub Liga. Lah, itulah yang saya lihat letaknya, bos. Kalau dibiarkan semacam ini, aku yakin 3 tahun atau 5 tahun ke depan sepak bola Indonesia akan sangat-sangat sulit untuk bersaing, untuk berkembang. Lah, aturannya dasarnya saja sudah salah, bos. Oke, apapun itu kita doakan saja yang terbaik. Gimana pun kita berinovasi, gimana pun kita melakukan kritikan, gimana pun kita memberikan ide, tapi kalau ada gap semacam itu antara PSSI sama Liga, ya gimana lagi, bos? Kecuali PSSI untuk kedepannya mempunyai saham cukup besar di Liga Indonesia, maka secara penuh bisa memperbaiki dan memajukan sepak bola Indonesia sesuai aturan Ketua Umum Bapak Erick Thohir. Oke, intinya adalah semenjak Bapak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, semua langkah-langkahnya dihitung sangat matang, berhati-hati sekali, dan menunjukkan hasil yang luar biasa saat ini. Hanya saja yang diprihatinkan adalah kebijakan PT LIP tentang Superliga Indonesia saja, bos. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan salam olahraga. Mantap.